Oke coy, jumpa lagi dengan Back and Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar lah kayak anak magang. Ya seperti biasa, sebelumnya terima kasih buat yang udah support Back and Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share tentunya. Dan ya semoga buat yang nonton sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya ya. Sebenarnya mohon maaf ya, ini kondisi masih pilek seperti video sebelumnya. Nggak tahu kenapa ini udah seminggu belum sembuh-sembuh. Jadi suaranya seperti ini ya guys. Oke, jadi kali ini itu, apa namanya, kita bakal bikin, eee, project iseng lagi tentang machine learning gitu kan, di mana kali ini itu topiknya adalah predicting, customer churn. Nah, customer churn itu apa sih, Bang? Nah, ini buat yang belum tahu ya, kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Kenapa customer churn itu adalah, customer-customer yang berpotensi untuk meninggalkan layanan kita gitu. Kayak misalnya kalau kita punya toko gitu kan, toko online kayak gitu kan, ataupun kayak e-commerce gitu. Nah, customer churn ini ya berarti customer-customer yang berpotensi untuk, nggak pakai lagi gitu. Jadi intinya sih di kali ini tuh bakal buat machine learning untuk, retensi pengguna gitu. Jadi kita bakal tahu, seberapa mungkin, customer kita ini bakal menjadi customer churn, seperti itu. Nah, yang dilakukan apa sih? Ya tentunya kita bakal nyiapin dataset, terus kita buat model trainingnya dan prediction, baru terakhir kita bungkus itu semua untuk bisa direspon dalam sebuah API gitu kan. Nah, di dalam datasetnya ini ya tentunya saya nyiapin dataset untuk beberapa data lah gitu kan, tentang misalnya dari customer itu, terus transaksi terakhirnya kapan, berapa total transaksinya gitu kan, maksudnya total transaksi yang dilakukan gitu kan, terus apakah dia ini churn atau tidak seperti itu. Nah, kalau untuk data transaksinya dan lain-lain ya saya udah nyiapin database. Nah, yang pasti jadi pertanyaan itu adalah kenapa sih untuk hal seperti ini dilakukan pendekatan machine learning gitu, instead of kita bikin query aja gitu. Sebenarnya ya bisa-bisa aja kita pakai query aja gitu kan. Kayak misalnya kita select data-data tertentunya gitu kan, lalu kita tutup dengan klausa having gitu di akhir gitu kan. Itu bisa aja. Cuma kan kalau dengan query itu tuh prosesnya hanya suatu proses yang atomik aja gitu, yang biner gitu loh, antara dia itu churn atau enggak churn seperti itu. Dengan si klausa having itu tadi itu kan. Nah, kalau kita melakukan, approach dengan machine learning itu kita bisa menentukan juga, eee, probabilitasnya seperti itu. Jadi kenapa untuk case ini, kita pakai pendekatan machine learning seperti itu ya. Nah oke, jadi biar gak banyak cincong kita langsung aja. Ini kita ke database-nya dulu. Jadi ini ya data ala-ala aja sih guys. Jadi, eee, ini untuk basic sampel aja gitu loh. Basic example, sorry, bukan basic sampel. Basic example aja gitu. Jadi tentunya dalam case yang sesungguhnya gitu kan ya datanya bisa sangat banyak gitu kan dan probabilitasnya itu juga sangat banyak gitu. Karena di situ tentunya akan ada perlakuan yang sedikit berbeda tentunya. Cuma pendekatannya pada basicnya tetap sama gitu. Jadi jangan dihafalin ya, ya dipahamin aja caranya seperti itu. Ini misal di sini saya punya tabel customer. Nah, di sini aja ini kan cuma dikit nih. Nah, ini saya apa ini? Salah pula nulisnya kan, ngantuk guys. Nah, ini saya punya 10 customer aja gitu kan. Terus untuk transaction-nya, nah ini saya punya sekian data transaction. Ini ada berapa? Nah, saya udah bikin kira-kira 67 data lah ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, tentunya di lapangan pasti bisa, ya bukan pasti bisa lagi, emang pasti itu pasti lebih banyak gitu dari data ini. Nah, kalau kayak gitu memprosesnya gimana, Bang? Ya itu banyak cara. Kita bisa chunking prosesnya gitu kan, dan yang lain-lain lah ada banyak caranya. Jadi yang penting pahamin aja basic
paradigmanya itu gimana sih untuk melakukan seperti ini gitu. Nah, dari sini kan tentunya saya juga perlu ngedapetin dulu data-data si apa namanya si customer ini, kayak misalnya tuh berapa kali sih dia transaksi gitu kan, terus transaksi terakhirnya tuh kapan gitu loh. Nah, di situ supaya saya nggak berulang kali melakukan query yang ribet kayak gitu, saya taruh dia dalam si sebuah view, tepatnya di sini materialist view. Kenapa materialist view? Ya karena nanti di sini kita bisa melakukan refresh data yang ada di materialist view itu secara berkala gitu. Jadi misalkan proses ini tuh bakal dilakukan misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali seperti itu. Jadi nanti kita bisa buat cron atau apapun lah, yang penting data pada materialist view itu bisa di refresh pada waktu tertentu gitu. Nah, materialist view seperti apa? Seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini nih yang saya bilang tadi query yang ribet. Sini kan saya ambil dulu nih customer ID dari transaction, terus saya ambil max transaction date-nya itu sebagai last activity date-nya dia, jadi terakhir dia melakukan aktivitas. Terus saya ambil current date dikurangin dengan max transaction date sebagai day since last activity. Maksudnya nanti di sini tuh bakal jadi berapa hari sih gitu dengan hari sekarang itu kan, dibandingkan hari sekarang semenjak activity terakhirnya dia gitu kan. Nah, terus baru saya hitung juga di sini total transaksinya ada berapa sih transaksi yang dilakukan si customer dengan ID tersebut gitu kan. Makanya di sini saya group by transaction customer ID ini. Jadi ini query-query yang panjang seperti ini, ya misalkan kalau di sini kan contohnya saya dengan mudah aja ya, cuma dengan satu table transaction gitu. Bisa aja nanti itu harus join kemana-mana. Nah, itu kan masuknya adalah suatu proses query yang mahal nanti ya gitu kan. Nah, itu kenapa saya gunakan materialist view ini gitu loh. Nah, materialist view ini ya nggak akan saya jelaskan lebih jauh ya karena ini udah ada di video saya sebelumnya. Jadi nanti kalian cari aja lah ya, tonton tentang materialist view itu gimana gitu. Soalnya saya nggak tahu nih ngeditnya biar muncul dulu ya, ting ting di sini gitu kan. Nah, nanti lah ya saya belajar itu ya. Soalnya kan saya software engineer bukan video editor gitu. Ya nanti lah pelan-pelan bisa. Oke, jadi di sini kita langsung aja. Oh ya, jadi dengan data dari material view ini, saya tuh nanti sebenarnya cuma akan melakukan data-data yang udah ada di material view ini buat dikirim ke project yang untuk melakukan prediksinya gitu. Di proses analisnya ada di situ. Jadi saya bikin ya ini sebagai microservices gitu. Jadi ada dua project. Yang satu backend service-nya untuk customer activity-nya ini, yang nanti dia akan ngambil data dari uh, material view ini, baru data itu dikirimin ke service yang lain yang isinya itu untuk prediksinya, di mana udah ada model trennya di situ juga seperti itu. Jadi ada dua project dengan Go sama Python. Tuh. Kenapa sih Bang kok harus dua? Yang satu pakai Go, satu pakai Python ya. Kalau untuk backend service saya senang pakai Golang, udah gitu aja, nggak ada jawaban khusus gitu. Karena basic saya emang Golang developer gitu. Jadi di sini ya. Nah, ini yang project Pythonnya. Oke, dari sini dulu aja kali ya baru yang Go. Ini nanti ini Redmi-nya ya. Seperti biasa ya, karena ini project iseng aja. eh, nggak masuk dalam waiting list yang di request, nggak masuk dalam waiting list yang pengen saya runtutin gitu kan. Jadi kalau mau project ini untuk di fork gitu atau mungkin di clone dari GitHub ya, nanti di apa namanya, di komen aja lah ya, kalau ada yang mau nanti baru saya taruh link reponya di description gitu. Jadi ini untuk package yang saya pakai Pandas, Scikit-learn, Joblib, sama Flux.
Pada sini udah saya jelasin sebelumnya, intinya untuk baca datasetnya, scikit-learn ini yang package saya pakai untuk ngambil algoritma-algoritma tertentu yang saya butuhin. Joblib ini nanti buat apa ya, buat nge-writing lah data yang udah di-learn itu ke dalam ini nih yang ekstensinya PKL ini gitu. Jadi nanti data trennya itu yang udah di-train itu masuk ke sini gitu. Isinya gimana Bang? Ini nggak bisa dibaca kayak gini kalau di sini. Harus dipakai code tertentu lah. Mana tadi kita Redmi ya? Ya kalau Flux ini untuk API. Jadi ya ini juga ada API-nya gitu. Nanti ini project ini running sebagai microservices. Nanti yang project satunya itu bakal ngehit ke API-nya si project ini gitu untuk ngirim data ke sini lalu nerima responnya dari sini gitu. Nah untuk model trennya ya, itu ada ke datasetnya dulu ya. Datasetnya itu kira-kira gini. Saya cuma eh, nyontoin aja gitu kan. Ini misalnya apa namanya, ada customer ID sekian, terus last activity-nya kapan, dia ada berapa hari sejak itu gitu kan. Terus setelah itu dia apa namanya, dari data-datanya itu dia ngapain lagi gitu kan. Ini ada transaction-nya itu berapa itu kan totalnya. Nah, terus dengan data yang seperti ini saya kasih dia itu isennya satu atau true gitu. Berarti dia churn gitu kan. Nah, sini sih maksudnya gimana sih? Jadi emang nah dalam machine learning ini tentunya ada subjektivitas tertentu gitu tuh dari setiap yang melakukan gitu. Misalnya dari suatu tokonya gitu. Toko itu menurutnya yang customer yang perlu segera diretensi itu yang mana? Retensi itu maksudnya dia apa sih yang dipertahankan gitu kan? Yang mana sih? Nah, kalau sini saya anggapannya paling gampang aja yang transaksinya dikit dan aktifnya itu udah lama banget gak aktif gitu. Misalnya untuk keaktifannya itu udah sebulan lebih gitu. Nah, itu saya anggap dia udah berpotensi nih. Terus transaksinya itu ya nggak banyak gitu kayak misalnya 10 sampai 40 transaksi aja, nah gitu. Jadi saya bikin datasetnya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, untuk tren modelnya, nah di sini biasa ya karena ini saya taruh di GitHub dan ada beberapa kali GitHub saya itu di fork sama orang luar ya. Jadi saya taruh pakai bahasa Inggris lah ya. Jadi kalian belajar lah ya teman-temannya bahasa Inggris ya. Saya juga nggak terlalu bisa tapi ada bisa-bisain gitu. Nah, intinya sih di sini, kalau ini kan saya jelas load data trainingnya ya, datasetnya di sini. Ini saya buat ngecek aja ada data yang hilang atau enggak. Sini saya remove yang dari data-data hilangnya. Yang bagian terpentingnya dari sini sih. Di sini tuh saya melakukan pembagian itu antara fitur dan targetnya gitu loh. Jadi di sini tuh yang menjadi input feature itu adalah data yang saya pakai untuk prediksi. Ini ada penjelasannya ya. Misalkan untuk berapa lama dia tuh sejak dari last activity date-nya, terus total data transaksinya itu kan. Terus yang jadi target itu adalah yang pengen dipredik gitu kan. Nah, dalam case ini tuh apakah si customer itu churn atau enggak gitu. Jadi untuk yang X ini seperti penjelasan sebelumnya, jadi saya pakai ini data days since last activity sama total transaction itu kan. Nah, untuk yang jadi sumbunya itu adalah data ya untuk isnya gitu. Nah, di sini saya tuh pakai yang namanya algoritma random forest classifier, sorry, classifier lagi, classifier. Jadi ini tuh algoritma yang kita pakai itu untuk proses ini lah intinya, dan dia tuh cara kerjanya adalah dengan membuat banyak decision tree gitu loh. Terus setelah itu dari banyaknya decision tree itu dia bakal dikombine gitu untuk semakin akuratnya prediksinya gitu. Intinya seperti itu. Nah, kira-kira gitulah ya. Nanti bisa dibaca aja kalau emang ada yang mau fork. Tapi intinya seperti ini. Oke, setelah itu ya proses-prosesnya setelah ini di train ya kita tinggal lakukanin aja buat ngambil-ngambilnya gitu kan. Nah, ini yang metode prediknya itu, terus predik probability-nya di sini ya. Ini kira-kira gitu aja sih untuk proses
modelingnya itu kan. Kalau sisa ini ya use case ini cuma untuk manggil modelnya aja gitu kan, terus balikin responnya ya nanti tentunya ini kan projectnya dijalanin di sini ya di run.py ini. Udah gini aja sih sebenarnya ini. Nah sekarang tuh berarti kita tinggal lakukan train modelnya aja dulu gitu. Nah ini kan dataset saya taruh di sini ya dalam directory data ini gitu. Nah di sini saya bakal train dulu. Berarti nah ini saya pakai Python 3 jadi ya sintaknya jadi gini ya. Python 3 train model.py. Saya bakal train. Oke, di sini dia udah selesai melakukan train ya. Berarti sekarang saya tinggal jalanin aja sih projectnya. Ini. Nah, ini dia udah jalan di localhost 5000 ya. Selanjutnya itu saya ke project yang satunya. Yang ini. Kalau ini emang agak panjang ya. Ini saya nyiapin untuk hasilnya itu tadi saya akan terima dalam struct ini ya. Prediction response ini. Nanti saya akan terima berupa customer ID yang mana itu tadi sesuaikan dengan yang dikirimkan, last activity date-nya, berapa lama dia nggak aktif gitu ya sampai last activity, total transaksinya, predict time ini misalnya kapan dia dilakukan prediksi itu. Jadi misalkan nanti data ini bisa disimpan gitu loh. Ya tadi kan sebenarnya di sini saya ada tabel ini ya. Ya ada tabel churn prediction ini gitu. Tapi ini belum saya pakai, tiba-tiba saya males buat menyimpan hasil respon itu ke sini. Jadi ya bisa jadi challenge juga nih buat teman-teman ya. Kalau udah selesai dipredik itu responnya disimpan juga ke sini. Jadi nanti kan bisa dikasihkan ceritanya kalau dalam konteks ini suatu perusahaan, nanti kan data ini akan dikasih ke bagian yang memerlukan untuk melakukan retensi kepada customer yang udah tersimpan di sini pada tanggal tertentu. Nah, tanggal tertentu itu yang mana? Yang ini tadi, dipredik time ini kapan gitu. Jadi seperti ini. Nah, di situ nanti ya ini sebenarnya akan ada di sini ya. Jadi dia nah di sini nih yang dia bakal ngehit ke service sebelah tadi, service yang pakai Python gitu loh. Ini kan URL di sini ya. Terus saya panggil di mana ya? Saya panggil di sini di main ini. Jadi saya bakal ke sini. Nih apa namanya API-nya. Nah, data-datanya itu kan jadi saya ambil dari database. Nah, database itu di mana sih Bang? Yang ini saya cuma ambil dari material view aja tadi. Jadi di project ini API-nya tuh bakal ngambil data dari sini, dari apa namanya material view tadi yang namanya customer activities ini. Lalu data-data ini kita balikin ke use case-nya di sini. Nah, baru setelah itu datanya dari use case dipanggil lah ke si predik ini tadi yang dia itu integrasi dari sini ya. Ini. Jadi untuk alur project Go-nya ya dengan pendekatan clean architecture seperti ini nggak saya jelasin lagi ya karena udah ada di video saya sebelumnya. Jadi kalau yang belum bisa ngikutin ya pelan-pelan ya sabar lo ya apa lihat aja video saya sebelumnya gitu. Yang ini saya panggil yang integration tadi di sini ya. Ini di sini saya panggil metode prediknya seperti ini kan. Ini metode yang ini gitu. Supaya ini nanti ngirimin data ke project sebelah ya URL-nya di sini tadi masukkan dalam variabel ini adalah URL dari yang sini tadi nih di main ini untuk ke localhost 5000 saya gitu. Nah, jadinya nanti di sini itu nah ini kan kalau dia udah dapat ya udah kita tinggal kirim datanya ke depan ke bagian handler. Ntar guys. Ya, handler saya ini ya udah nanti tinggal masukkan dalam respon seperti itu. Ini saya jalanin dulu. Oke, ini udah jalan di 8081 ya. Nanti kita tinggal ke Postman. Nah, ini 8081 IP activity itu di mana sih ya? Ini di rootnya ya, saya lupa jelasin. Ini rootnya nih customer activity router. Ini untuk bagian paling terakhir itu saya cuma slash saya dari sini, berarti dia rootnya mulai dari API terus slash activity gitu ya. Ini prefixnya dua ini.
Oh iya, misalnya ada yang nanya nih ya kali-kali ini kenapa Bang kok di sini metodenya get, yang di sebelah tadi metodenya post ya. Ini kan untuk masuk ke sini kan dia butuh data dalam jumlah banyak tadi ya, dalam array. Jadi enaknya dibikinin dalam request body gitu loh. Kalau kita pakai query param kan kurang cocok untuk mengirimin data yang berupa array gitu loh. Atau di sini tuh sebenarnya kalau di Golang ini kita pakai slice. Sini tadi nih. Bentar. Nah, ini kan di sini kan repo ini dia kan balikannya itu adalah slice pointer dari customer activity gitu loh. Customer activity itu yang mana? Yang ini nih, yang kita dapetin dari materialist view tadi. Ada customer ID, ada last activity, ada days since last activity, sama total transaction seperti ini ya. Ini kan ada banyak gitu. Mau taunya ada banyak ya kita giniin. Kita select aja dari materialist view-nya. Nah, ini jadi hasil query yang ribet tadi, yang udah dilihatin di menit awal tadi ya. Kalau lupa balik lagi aja ya, nah, guys ya. Nah, di sini nih, hasilnya ada 10 data ini gitu loh. Nah, kalau udah, ya data ini kan berarti dia karena dia ada banyak, kan cuma single gitu kan, cuma satu, ya berarti kan kita butuh slice gitu kan. Nah, gitu. Makanya di sini, di yang tadi, nah sini dia slice ini, kita kirimin ke sini post gitu. Karena kalau di post itu maksudnya seperti apa sih, kan nanti bakal seperti ini loh kalau kita misalnya lakukan request body itu akan seperti ini. Ini akan seperti ini gitu, ada banyak gitu. Ini kalau kalian mau pakai curl gini aja. Oke, kita langsung coba hit. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Misalkan di sini customer ID 8. Sini dia tuh last activity itu apa namanya 10 Juli. Berarti days last activity itu ada 32 hari di mana total transaksinya cuma 6 gitu kan. Berarti kan kita bisa simpulin nih, dia tuh udah 32 hari nggak aktif dan total transaksinya itu cuma 6. Makanya di sini masuknya dia adalah yang eastern-nya itu true gitu. Berarti dia berpotensi nih, sangat-sangat dia itu berpotensi. Probability-nya berapa? Nah, ini 0,93. Nah, seperti itu. Jadi inilah kenapa di sini saya melakukan approach itu menggunakan machine learning ya, instead of sekedar query dengan closed having seperti itu. Juga, nah kebetulan kayaknya dari data saya itu nggak ada yang pengguna itu nggak berpotensi gitu, semua berpotensi ini semuanya true gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman nanti apa misalnya mau nge-fork project saya terus database-nya dibikinin dengan data-data tertentu gitu kan yang aktivitasnya banyak gitu kan transaksinya banyak terus dia tuh aktifnya itu sejak hari ini itu hari yang dilakukan prediknya itu sampai sebelumnya itu nggak jauh-jauh banget nggak lebih dari apa nggak nyampe bahkan nggak nyampe sebulan gitu kan nah itu bisa jadi berarti dia akan fall seasonnya gitu. Nah jadi gini ya jadi kira-kira seperti inilah machine learning untuk melakukan retensi terhadap customer gitu. Jadi misalkan data-data ini kita berikan ke divisi yang terkait, misalnya marketing ya atau apa itu kan. Nah di sini dia akan tahu nih customer mana yang akan diberikan iklan-iklan khusus gini supaya mereka balik lagi menggunakan layanan kita gitu. Entah itu toko online, entah itu e-commerce gitu seperti itu. Oke, jadi kira-kira gitu aja tentang predicting untuk customer churn ini ya, atau bisa kita sebut juga ini sebagai machine learning untuk customer retensi seperti itu. Pokoknya jangan lupa ya support terus backend magang dengan
subscribe, like, dan share tentunya karena ya siapa tahu ada teman-temannya yang lagi belajar hal tertentu atau ada problem tertentu yang mungkin bisa terbantu dengan konten-konten yang saya buat seperti itu. Jadi ya sekali lagi terima kasih. Salam back and maga.